Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Materi ekonomi ini adalah materi kelas 10. Adapun kompetensi inti, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasar materi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. 1. Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. 2. Menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun indikator pembelajaran. 1. Menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. 2. Menjelaskan para pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah mendeskripsikan diagram interaksi pelaku ekonomi. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. 2. Siswa dapat menjelaskan para pelaku kegiatan ekonomi. 3. Siswa dapat mendeskripsikan diagram interaksi pelaku ekonomi. Pengertian tentang pelaku kegiatan ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, maka manusia sudah pasti akan melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya, di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan antara lain produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut tentunya dilakukan oleh para pelaku ekonomi, namun demikian tidak semua orang bisa menjadi produsen, akan tetapi setiap orang sudah pasti akan menjadi konsumen. Hal tersebut dikarenakan semua orang membutuhkan alat pemenuh kebutuhan, tetapi tidak semua orang dapat menciptakan alat pemenuh kebutuhan tersebut. Meskipun begitu, setiap pelaku ekonomi memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi, mulai dari pelaku ekonomi rumah tangga, perusahaan, negara, hingga masyarakat luar negeri memiliki perannya masing-masing dalam kegiatan ekonomi yang saling melengkapi. Interaksi tersebut dapat digambarkan dalam sebuah diagram. Untuk memahami tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, maka pelajarilah materi berikut dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah definisi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Tiga jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah guna barang dan jasa. Kegiatan produksi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut, biasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Sedangkan yang kedua adalah kegiatan distribusi. Distribusi yaitu suatu kegiatan mendistribusikan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Tujuan utama dari kegiatan distribusi adalah untuk memastikan kelangsungan kegiatan produksi dan memastikan bahwa produk diterima dengan baik oleh konsumen.
Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan guna barang atau jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki tujuan saat melakukan konsumsi, antara lain memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik, memenuhi kebutuhan rohani, mendapat penghargaan dari orang lain. Adapun pelaku ekonomi dibagi atas 4, yaitu rumah tangga produsen atau perusahaan, 2 rumah tangga konsumsi, 3 rumah tangga pemerintah, dan 4 masyarakat luar negeri. Ada 4 faktor produksi, yaitu yang pertama adalah faktor produksi alam, yaitu faktor produksi yang disediakan oleh alam meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Yang ketiga adalah faktor produksi modal, yaitu semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Sedangkan yang keempat adalah faktor produksi pengusaha, diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasi atau mengatur dan mengombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan atau produsen. Perusahaan atau rumah tangga perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Kelompok perusahaan atau produsen melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut. 1. Memproduksi dan menjual barang-barang atau jasa-jasa, yakni sebagai pemasok supplier di pasar barang. Yang kedua, menyewa dan atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Ketiga, menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang-barang yang lain. Yang keempat, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka atau mengemban usaha. Yang kelima, membayar pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Untuk lebih memahami teori nilai objektif beserta tokoh-tokohnya, yang pertama adalah teori nilai pasar oleh Hume dan Locke. Teori ini mengungkapkan bahwa nilai suatu barang sangat tergantung pada permintaan dan penawaran barang di pasar. Sedangkan yang kedua adalah teori nilai biaya produksi. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk membuat barang tersebut. Menurutnya semakin tinggi nilai pakai suatu barang, nilai tukarnya pun juga akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah teori nilai tenaga kerja. Menurut David Ricardo, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Yang keempat adalah nilai biaya produksi. Teori nilai biaya reproduksi. Menurut Carey, nilai suatu barang ditentukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang itu kembali atau biaya reproduksi. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai suatu barang tidak berpangkal pada biaya produksi yang pertama kali, tetapi pada biaya produksi yang dikeluarkan sekarang. Kemudian ada juga teori yang lain tentang nilai kerja rata-rata atau teori nilai lebih yang disampaikan oleh Karl Marx. Tenaga kerja mempunyai nilai tukar dan nilai pakai bagi pengusaha.
Dalam hal ini, pengusaha harus membayar nilai tukarnya untuk mendapatkan nilai pakainya. Kelebihan nilai pakai atas nilai tukar inilah yang disebut nilai lebih. Adapun teori nilai subjektif, tokoh-tokoh yang mengemukakan teori nilai subjektif diantaranya sebagai berikut. Yang satu Karl Marx dengan teori nilai Austria. Yang dua Hermann Heinrich Gossen dengan mengemukakan hukum Gossen 1 dan hukum Gossen 2. Dan von Bohm-Bawerk teori nilai batas. Yang pertama Karl Marx dalam teori nilai Austria mengemukakan bahwa beliau melanjutkan penelitiannya berdasarkan hukum Gossen dengan membuat daftar kebutuhan konsumen, sehingga konsumen membagi pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sampai mencapai tingkat investasi yang harmonis. Dan kedua adalah Hermann Heinrich Gossen, hukum Gossen 1. Gossen mempelajari cara pemuasan kebutuhan yang dikemukakan dalam hukum Gossen 1 dan hukum Gossen 2. Hukum Gossen 1 yaitu hukum kepuasan yang semakin berkurang, law of diminishing utility, yang berbunyi jika suatu kebutuhan dipenuhi terus-menerus, maka kenikmatannya makin lama makin berkurang, sehingga akhirnya dicapai rasa kepuasan. Adapun hukum Gossen 2 yaitu hukum perata nilai batas atau law of marginal utility, berbunyi manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Yang ketiga adalah von Bohm-Bawerk. Teori von Bohm-Bawerk disebut teori nilai batas. Nilai batas adalah nilai yang diberikan kepada barang yang dimilikinya paling akhir atau nilai pemuasan yang paling akhir. Rumah tangga konsumsi, yaitu baik individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang atau jasa. Dalam rumah tangga, keluarga memiliki faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal. Faktor produksi ini oleh rumah tangga konsumsi ini dijual kepada rumah tangga perusahaan dengan memperoleh kompensasi atau imbalan berupa upah dan gaji serta bunga dan sewa. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan pokok sebagai berikut: menerima penghasilan dari para produsen atau perusahaan yang berupa sewa, upah, dan gaji, bunga, dan laba. Sedangkan yang kedua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Yang tiga, membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang sebagai konsumen. 4. Menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut untuk ditabung pada lembaga-lembaga keuangan. Dan juga di antara lain adalah membayar pajak kepada pemerintah serta masuk dalam pasar uang sebagai pembeli karena kebutuhan mereka akan uang tunai untuk transaksi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain yaitu menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Yang ketiga, meminjam uang dari luar negeri. Yang keempat adalah menyewa tenaga kerja dan menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Adapun peran lembaga keuangan, misalnya di sini adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan keuangan untuk memperlancar jalannya perekonomian suatu negara. Kelompok lembaga keuangan melakukan kegiatan pokok antara lain
Yang pertama adalah menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang kedua, menyediakan kredit kepada perusahaan atau produsen untuk mengembangkan usahanya atau yang kita sebut dengan investasi. Yang ketiga adalah menyediakan uang giral untuk melakukan transaksi keuangan. Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri, tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan negara lain. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan peranan masyarakat luar negeri sehingga kegiatan ekonominya juga sangat dipengaruhi oleh dunia internasional. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional serta kerjasama ekonomi regional dan internasional. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri. Yang pertama adalah menyediakan kebutuhan barang impor. 2. Membeli hasil barang ekspor suatu negara. 3. Menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. 4. Masuk ke dalam pasar uang dalam negeri sebagai penyalur uang devisa dari luar negeri, peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang-cabang perusahaan mereka di Indonesia, serta sebagai penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Berdasarkan diagram pada gambar 213 dapat diuraikan sebagai berikut. Aliran arus barang. Semula rumah tangga konsumsi memiliki faktor produksi digunakan oleh rumah tangga produksi sehingga dihasilkan berupa barang dan barang tersebut diperdagangkan atau dijual kepada rumah tangga produksi. Ada aliran arus uang. Dari barang yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi akan dijual kepada rumah tangga konsumsi sehingga rumah tangga produksi memperoleh penghasilan atas penjual barang tersebut, dan hasil penjualan barang tersebut diberikan atau dibayarkan kepada para pemilik faktor produksi atau rumah tangga konsumsi yang berupa sewa, upah, dan gaji bunga laba. C. Aliran pasar faktor produksi atau pasar input. Adanya hubungan antara penggunaan faktor produksi dan pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi disebut sebagai pasar atau tempat ditawarkannya faktor produksi. Aliran pasar hasil produksi atau pasar barang. Dengan dihasilkan barang oleh jumlah rumah tangga produksi, maka barang tersebut dijual kepada konsumen sehingga diperoleh hasil berupa uang. Aliran ini disebut sebagai pasar atau tempat ditawarkannya barang hasil produksi. Dari gambar di atas kamu dapat melihat adanya aliran permintaan, aliran penawaran, dan aliran tidak lewat pasar. Perhatikan nomor-nomor yang menunjukkan kegiatan ekonomi pada diagram di atas. Aliran permintaan meliputi kegiatan berikut ini. Yang satu adalah pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga. Yang dua, belanja barang oleh pemerintah. 3. Investasi oleh pemerintah. 4. Ekspor ke luar negeri. 5. Kebutuhan tenaga kerja oleh pemerintah. 6. Kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan. 7. Kebutuhan uang tunai. 8. Kebutuhan rumah tangga akan uang tunai. Kebutuhan perusahaan-perusahaan asing akan rupiah, itu adalah nomor 9. Sementara itu aliran penawaran meliputi kegiatan berikut ini. Nomor 10, hasil produksi dalam negeri. 11, impor dari luar negeri. 12, tenaga kerja yang disediakan oleh rumah tangga. 13, suplai uang kartal. 14, tabungan rumah tangga.
15 suplai uang giral, dan 16 adalah suplai dana dari luar negeri.